Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 29 Oktober tahun 2025 ya, detik-detik akhir di bulan Oktober. Kembali ya, saya hadir lagi dari ibu kota Nusantara. Nah, tapi sebelum lanjut, apa kabar nih kalian semuanya ya? Apa kabar ya? Kabar baik kan semuanya? Kalau masih yang kurang baik, semoga segera baik ya. Nah, ini saya kembali ya untuk mengajak teman-teman semua kita lihat sama-sama kondisi terbaru di kawasan SUBP 1B yang lagi dibangun jalan ya. Jalan dari arah SUBP 1B menuju ke KIPP teman-teman. Nah, kembali lagi nih buat teman-teman semua yang masih aja komentar ya, menanyakan, Bang Dian kamu kok rajin amat sih ya mengupdate IKN, lu dibayar ya gitu. Masih ada aja di belakangan ini yang komen-komen seperti itu nih ya. Kalian-kalian nih, kalian yang masih belum ikhlas ya tentang IKN, yuk belajar ya, belajar ikhlas ya, belajar aja bahwa ya kita bayangin aja deh, ini kawasan ini nantinya menjadi kawasan maju ya, terus juga dampak baik buat kita semua, termasuk kalian ya, termasuk masyarakat sekitar gitu. Jadi kita bayangin itu dulu, jangan selalu membayangin kebencian nih ya, kebencian dan kebencian gitu. Dan juga gini, kalau kalian selalu mengatakan ini kamu dibayar ya, kalian ini terlalu pendek pikirannya ya. Justru ya saya memberikan informasi setiap hari supaya kalian itu bisa menilai dengan jelas, dengan utuh. Dan kembali lagi, saya dibuat video ini ya sesuai yang ada di saya lihat juga gitu. Dan saya juga nggak tahu nih mereka progresnya berapa persen, saya juga nggak tahu. Jadi buat kalian semua, kita simak sama-sama ya, kita pantau sama-sama bagaimana kondisi real di lapangan ibu kota Nusantara. Nah, seperti yang kita lihat ya, jalan dari arah SUBP 1B ke KIPP sekarang ini masih terus berprogres seperti ini tuh ya. Ini bukan AI ya, ini real di lapangan gitu teman-teman. Nah, kalau seumpama ada yang mungkin kurang berkenan dengan tayangan-tayangan saya, mohon maaf ya. Mohon dimaklumi, karena satu lagi saya nggak dibayar, sehingga apa yang saya tunjukkan adalah apa yang saya lihat gitu. Jadi mohon maaf. Nah, saya akan kembali lagi melihat bagaimana ya kondisi terbaru jalanan ini ya. Semoga jalanan ini nantinya ya kita bisa nikmati bersama seperti halnya yang ada di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Mungkin kalau seumpama tambahin bumbu-bumbu nyinyir ya, biasanya wah KIPP terus, kapan dong ya kawasan yang bisa diakses masyarakat kan gitu kan. Ya pokoknya intinya kita doakan aja yang di KIPP semoga lancar. Nanti mungkin setelah lancar selesai di sini, ya harapannya adalah bergeser ke kawasan yang lainnya seperti yang ada di kecamatan ya, desa-desa sekitar, dan juga kawasan-kawasan olahraga yang bisa dinikmati oleh publik, ya kan? Tapi intinya ya kita doakan aja semoga yang ada di KIPP lancar nih ya, lancar semua proses-prosesnya, perencanaannya dilancarkan, sehingga kalau lancar semuanya selesai ya saya percaya masih ya bahwa kawasan sekitarnya juga akan dibangun gitu teman-teman. Tapi kalau di awal-awal kita sudah menentang, kita sudah pesimis, ya gimana ya? Kita akan terjebak dalam hati yang tidak baik ya, hati yang membenci gitu. Saya juga di sini selalu memberikan kritik kalau memang ada yang kurang baik atau mungkin ada yang perlu diperbaiki. Itu juga sama teman-teman. Kalau seumpama saya lagi mengangkat tentang hal-hal yang mengkritik, bagian kalian sebagian juga sama nih menganggap saya dibayar gitu ya. Nah, giliran saya memberikan juga hal-hal yang mungkin kiranya mengangkat hal positif, sebelahnya juga sama dibilang saya dibayar gitu. Jadi intinya saya di sini adalah kreator independen. Jadi saya tunjukkan apa yang saya lihat dan apa yang benar terjadi di sini, bukan apa yang baik gitu. Jadi karena kalau hal baik belum tentu benar, tapi kalau yang benar itu wajib kita sebarluaskan. Setuju nggak? Ngalor ngidur ya, saya Dian Rana ngomongnya ya. Iya, karena saya juga berusaha memberikan gambaran kepada teman-teman semua apa yang kalian lihat. Mungkin kalau semua kalian melihat ada yang kurang baik atau mungkin ada yang kurang-kurang. Nah, saya kenapa memberikan informasi-informasi sebagai konteks tambahan supaya kalian tuh tidak terjebak dalam
apa yang hanya kalian lihat, tapi apa yang saya rasakan sebagai warga yang berada di sekitar IKN gitu. Sehingga apa yang kalian nilai bisa kalian gambarnya luas gitu. Oh, ternyata apa yang saya lihat dan apa yang disampaikan oleh warga yang tinggal di sekitar IKN seperti ini, sehingga kalian bisa menilai secara luas gitu. Ya kan? Nah, kembali lagi ke video ini, saya berada di kampus ya, kampus Gunadarma yang ada di sekitar IKN. Nah, ini juga ya teman-teman semua, ini kan juga kampus ini nantinya kan kalau seumpama kalian atau kita-kita berada di IKN ya, saya ya, anak-anak saya nanti besar ya, semoga gitu bisa juga masuk di kampus ini. Amin ya, karena kan kalau mungkin di masa depan tidak terlalu jauh nih kampus ini ya, untuk bisa diakses oleh anak saya nantinya gitu. Kalau kawasan ini nanti sudah maju gitu, mungkin kalian kalau seumpama di IKN berniat juga kah untuk menyekolahkan atau bersekolah anaknya di kampus ini? Komen ya. Kalau saya niat sekali ya di masa depan gitu, kalau seumpama kampus ini, apalagi nanti kan sudah ada 3 gedung, terus juga ini berada di benar-benar di kawasan yang strategis. Menurut saya ya, kampus ini benar-benar berada di kawasan strategis, karena di kawasan ini tuh ada pusat olahraga, pusat kesehatan, pusat perbankan, pusat edukasi, dan juga pusat pendidikan tuh ya. Itu udah lengkap sekali di kawasan ini nantinya gitu teman-teman. Dan kita sudah lihat ya tadi bagaimana kawasan jalannya itu juga sudah mulai ada yang sudah dibeton, ada yang sudah dihampar LPB, LPA, ada yang masih penimbunan pilihan, dan juga ada yang masih pengerjaan MUT. Bahkan MUT-nya udah ada yang selesai juga tuh ya di jalan ini. Nah, ini di depan, ini ke kanan, ini ke arah training center PSSI buat teman-teman semua yang baru bergabung ya. Karena saya memposisikan memberikan informasi dalam video itu, saya anggap semua penonton ini baru menonton video, sehingga ya mohon maaf kalau saya memberikan informasinya berulang-ulang ya, karena itu tadi kan tidak semua pengguna menonton setiap hari kan, sehingga ya mohon maaf nih kalau buat teman-teman yang terima kasih juga ya yang sudah menonton rutin. Tapi kalau semua narasi saya banyak yang diulang ya mohon dimaklumi ya, karena penonton tidak serentak juga kan nontonnya gitu. Nah, seperti yang kalian minta juga ya, kalau semua Bang coba sesekali kalau kamu tuh ngambil gambarnya nyerong ya, jangan lurus terus. Oke, ini saya serong ya. Kayaknya banyak juga teman-teman ya suka nyerong-menyerong ya. Ini saya coba ambil gambar menyerong ya ke arah kiri untuk melihat situasi berbeda. Biasanya kan memang lurus ya, lurus atau mutar. Nah, sekarang saya minggir nih ya seperti ini untuk melihat bagaimana kondisi jalanan yang ada di sekitar sub BP1B. Ini kan juga dari arah kampus sampai ke arah rumah sakit Abdi Waluyo ya ini ya. Dan juga di sana tuh ada training center sama rumah sakit Mayapada. Nah, ini kondisi terbarunya teman-teman semua ya untuk jalanan sub BP1B. Nah, ini juga ya teman-teman semua. Jadi kalian kalau semua nanti ini udah selesai gitu kan, dari arah Bandara Nusantara kalian tuh ke KIPP ada 2 seperti ini. Maksudnya ada 2 akses. Yang dari arah jalan bebas hambatan, kalau lurus terus ya jalan bebas hambatan segmen 6B, 6C itu tembusnya ke Bundaran Sumbu Barat. Ya, Bundaran Sumbu Barat sama Istana Wakil Presiden. Tapi kalau melalui jalur ini kalian akan melewati ini ya, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Training Center, Kampus Gunadarma, dan tembusnya di hunian ASN 1 teman-teman. Nah gitu ya gambarannya. Jadi kalau kalian nanti menggunakan jalan bebas hambatan di segmen 6B atau 6C, kalian bisa belok ke arah kiri ya. Kalau lurus ya tadi tembusnya ke arah Bundaran Sumbu Barat ya, dan juga melewati TPST. Tapi kalau belok kiri kalian akan melalui segala pusat yang ada di sub BP1B ini. Nih, depan kita kan ada simpang tuh ya, simpang kayaknya nanti simpang 4 ini. Sepertinya ini simpang 4. Kalau lurus ke sana kan itu sampai ke arah segmen 6B ya, yang ada jalan bebas hambatan segmen 6B. Nah, kalau yang ini ya, yang kita lihat ini tembusnya ke segmen 6C, jalan bebas hambatan segmen 6C. Ya, ini kondisi terbarunya sudah dicor teman-teman ya, sudah dicor, tinggal ini ya perapihan bagian kiri-kiri jalannya yang mungkin
dipasangin anti longsornya, terus juga ada biasanya kan ada pembatas ya, pembatasnya sama ini ya, pohon-pohon ya, dan juga seperti ini ya, seperti lampu-lampunya kan nantinya, lampu jalanannya. Karena kan ini kan bukan tol ya, menurut saya yang ada yang tadi ya. Harusnya bukan tol ya, yang ada di Jalan Sumbu B1B, harusnya bukan tol. Sehingga nantinya kita itu bisa dengan apa ya, dengan membayangkan pada saat nanti kirap bendera gitu ya, di tahun 2028 atau 2029 kan rencananya ya. Semoga aja ya terlaksana, kita masih sehat, kita masih bisa melihat, menyimak, dan saya juga masih bisa memberikan informasi secara real time kepada teman-teman semua. Jadi kita benar-benar menjadi saksi sejarah ya, bagaimana kawasan ini berubah total dari yang dulunya hutan eukaliptus menjadi tempat peradaban baru. Setuju nggak? Nah, ini dia teman-teman semua. Ini Jalan Bebas Hambatan segmen 6C. Nah, ini kan masih belum tersambung ya jalan bebas hambatannya nih. Di depan kita ini kayaknya nantinya itu akan ada simpang 4 sepertinya ya. Sepertinya simpang 4 kalau yang kita lihat ya. Nah, ini kan kalau ke arah kanan sana itu ke arah bendara. Jalan Bebas Hambatan yang segmen 6B, langsung segmen 5B dan 5A sampai ke bandara kan. Yang ini yang ke depan. Nah, sedangkan yang ini yang bawah kita ini ke arah KIPP melalui Jalan Bebas Hambatan segmen 6C gitu teman-teman. Nah, ini masih belum tersambung ya antara segmen 6B dan juga 6C yang ini nih ya, yang Jalan Bebas Hambatan. Sehingga kalau kita lihat kemungkinan akan melalui jalur ini nih ya, yang tadi ya, tuh jalur yang ini. Ya kan? Untuk sementara ini gitu. Dan kita akan coba lanjut ke arah KIPP teman-teman semua. Nah, buat kalian semua nih yang mungkin sebelumnya sudah pernah ke sini atau yang belum, udah ada gambaran belum nantinya ya, akses-akses di kawasan IKN ya. Kalau menurut saya, kalau kalian nanti ke arah IKN ya pada saat dari bandara, menurut saya lebih baik kalian itu jangan lurus tapi ke arah kiri, karena ke arah kiri itu banyak sekali lokasi-lokasi yang cantik ya, yang unik juga, karena ada training center, ada Wanagama, ada kampus, ada pusat olahraga, terus ada pusat perbankan di situ kan. Nah, kalian bisa tuh ya kayak semacam satu kali jalan tapi banyak yang kalian lihat gitu atau kalian kunjungi. Kalau ini kan lurus saja sampai ke arah ini ya, ke arah Istana Wapres kalau ini kan, kalau yang kita lihat ini yang lurus ini. Gitu teman-teman. Tapi kalau kalian ingin cepet ya lurus sampai itu langsung ke arah sana. Tapi buat apa sih cepet-cepet ya kan? Kan kalian mungkin ya kalau semua ingin berkunjung ke IKN pasti kalian kan inginnya sementara ini sebagai tempat yang kalian tuju untuk melihat sesuatu yang menarik gitu kan. Nah, menurut saya ya lewat kiri tuh ya, yang lewat kampus Gunadarma tadi gitu. Nah, ini dia kondisi terbaru ya, Jalan Bebas Hambatan segmen 6C Ibu Kota Nusantara. Nah, ini juga melewati tuh di depan ada yang hijau-hijau, itu TPST, tempat pengolahan sampah terpadu yang ada di Ibu Kota Nusantara. Itu ya ocehan saya di video hari ini. Terima kasih nih buat kalian semua sahabat Dian Rana yang selalu mensupport, yang selalu mendukung dan selalu memaklumi ya atas apa yang saya berikan. Karena sekali lagi Dian Rana di sini adalah seorang konten kreator independen, bukan konten kreator yang dibayar, sehingga saya juga hanya memberikan informasi apa yang saya lihat. Dan saya juga tidak begitu tahu berapa persen atau kenapa dan kenapa. Jadi mohon dimaklumi ya. Saya Dian Rana pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.